sen kanan bisa ke kiri. Benar. Kurang kuat apa tuh? Karena nanti anakku akan melihat kenapa nih bapak gue cerai. Siapa yang salah di sini? Dia bisa klik nama lo keluar. Lupa yang si Ria Ricis, Pi. Oh itu kan Itu kan dia sebenarnya kan 600.000 pengunduh loh. maka itu Apa? %75% kasus perceraian di Indonesia diajukan oleh istri ternyata dibaca. Gila, luar tuh. biasa sekali ya. Jadi istrinya yang menggugat. Diajukan, Iya, iya. iya. Jadi yang menggugat seorang istri, jadi bukan suaminya. Sebelumnya kita kenalin dulu dong. Iya, iya. Ini dengan Kakak Devi Waluyo, Iya. ya kan pengacara kondian. Aduh. Yang biasa menangani kasus-kasus perceraian. Oh. Nah, kita cek nih ya, sebenarnya nih beliau ini adalah seorang pengacara apa ya? Iya, Kenapa benar. harus perceraian terus? Jangan-jangan pengacara khusus perceraian? Ada spesialisasi. Makanya sebenarnya apa ya? Nah, oke. Enggak banget Oh, gitu. Oke. oke ya, nanti kita bahas setelah ini, oke? Kita tuh penasaran sebenarnya Kak Devi ya. Kok bisa sih gitu loh? Kok bisa sampai menggeluti nih tentang hukum-hukum tuh nggak gampang kan? Which is gue pernah tahu, gue pernah lihat orang tuh baca hukum tuh tebel-tebel gitu loh. Iya. Iya kan? Itu bener ya? Jadi lawyer atau orang hukum itu sebenarnya nggak perlu banyak baca. Oh Tapi iya. lebih critical thinking sama mengerti aja. Oke. Baca Oh. itu lebih ke referensi ya. Kita nggak perlu juga tahu hafal luar dalam undang-undang kan ada bukunya gitu. Ah, Pas iya. Jadi bukan meja untuk kemana, dihafal ya? ke sana. Tapi kita harus mengerti esensinya itu apa. Oh, Lalu per esensinya pasal itu berarti. apa. Iya, esensi dari per pasal, penjelasannya dikaitkan dengan case yang kita yang Hadapi. kita hadapi, yang kita sedang tangani itu apa gitu. Jadi harus nyambung semuanya gitu. Terus? Jadi memang kalau banyak dokumen pasti banyak, terlihat lebih banyak lagi. Iya. Apalagi kalau kayak saya tuh sebenarnya kan bisnis lawyer ya sebenarnya. Oh, bisnis jadi itu lawyer. udah awalnya Iya. bisnis lawyer. Terus kenapa bisa nih ya quote and quote kita mengenalnya adalah ini lawyer Pengacara adalah buat untuk perceraian. Nah, sebenarnya bisnis lawyer itu ada apa aja sih di dalam bisnis lawyer lu itu Bisnis gitu? lawyer itu Nah, nanganin apa aja? Orang atau lawyer yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia bisnis. Oke, contohnya. Seperti Ya, jual contoh? beli, Oh. perikatan, kepailitan, gitu. Kalau dalam pidananya kayak penggelapan, penipuan, gitu. Kasus Ada tanah juga. kecurangan dalam bisnis, Tanah? juga, gitu. Jadi bukan yang berkaitan dengan pidana murni seperti pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Oh, itu beda lagi ya? Nah, kalau perceraian ini lebih ke hukum keluarga. Nah, tapi sebenarnya kan biasanya nih Ah. yang jadi lawyer itu yang pernah kita ketemuin Pi itu biasanya rata-rata kan cowok. Cowok. Nih. Nah, ini kenapa nih? Kok Kenapa bisa cewek? cewek nih? Kan yang cerita yang nih. istilah Iya, kasarnya dia fight loh itu. Karena kan gue taunya lu tuh dari temen gue, Ah. dari saudara gue juga. Nih kasus perceraiannya sama dia aja, sama lu aja gitu. Gue taunya lu tuh lawyer buat cerai Gini, gitu. Kenapa gue banyak nanganin kasus cerai? Karena temen-temen gue banyak yang cerai. Cerai itu keluar gak sih? Jangan sampai, kita masing-masing. Gak keluar ya? Enggak lah. Jangan sampai Allah ya Allah takut. Udah berapa lama by the way Apa tuh? untuk handle perceraian ini? Dari awal jadi lawyer, gue Tahun? Gue jadi lawyer dilantik 2007. Oke, sekarang gini, kita ngomong dari 2007 sampai sekarang, data perceraian tuh meningkat nggak sih di Jakarta? Trennya meningkat. Oh iya. Iya. Kenapa ya? Lu sempet ada assessment pemikiran ke situ nggak sih? Mungkin sekarang itu kalau dikaitkan dengan pengajunya lebih banyak perempuan ya, gitu kan. Mungkin dari hal yang dimana perempuan lebih bisa memperjuangkan haknya mungkin ya. Oh gitu? Lebih ke itu ya gitu. Jadi kalau dulu kan Indonesia ini kan lebih patriarki ya. Oh patriarki. Patriarki gitu. Cuman untuk sekarang pergeseran bukan budaya ya, cuman mungkin dari segi pendidikan, open mind dan mindsetnya yang lebih terbuka, Media apa segala sosial. macam, Iya. gitu kan, mental health juga, Iya. apa segala Banyak macam, ya, jadi gitu ya. banyak wanita-wanita yang
udah deh mendingan udahan aja gitu. Oh capek kali iya, ya lebih tapi memilih ada nggak capek sih, kali ya. gue mau tanya sih sebenarnya kalau wanita yang menggugat gitu ya, itu tetap mendapatkan haknya atau enggak gitu, kayak minta nafkah idah atau mut'ah gitu kan, wanita nih yang menggugat Kalau gitu. dalam hukum Islam, kalau wanita yang meminta perceraian tidak dapat. Oh, Kecuali monogini ya. Di garis Kecuali underline ya. monogini ya. Perempuan yang meminta berarti tidak mendapat Iya, hak. lu kayak resign aja, Oh, resign. Lu Oke. kalau misalnya laki yang ini lu di lay off gitu. Oh, jadi ya tahan-tahanan aja gitu Oh, ya, kan. nggak bisa gitu. Tahan gitu ya udah. Tergantung itu oh. masing-masing ya. Oh, objektifnya apa kalau lu mau mendapatkan hak ya lu tunggu laki lu menggugat gitu atau gimana nih ceritanya nih? Bukannya udah ada undang-undangnya sebenarnya sama aja tuh, yang gue lihat tuh ada juga seliweran. Kalau yang namanya itu kan itu ada di dalam aturan syariah ya. Kalau Islam, nih kita bicara tentang Islam ya. Kalau Masuk ke agama nih ya. Pasangannya Islam. Kalau di Islam itu, kalau laki-laki yang mengajukan perceraian itu namanya permohonan talak. Oh, bukan. laki-laki yang mengajukan itu jatuhnya sudah permohonan talak. Jadi dia memohon kepada majelis untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Di situ ada kewajiban namanya nafkah idah, mut'ah. Ibaratnya kayak kita nge-lay off ya kasarnya ya. Iya. Karyawan. Itu kan harus ada pesangon, harus ada tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Begitupun seperti itu karena melepaskan gitu. Tetapi kalau perempuan istri yang menggugat, itu namanya menggugat ya, gitu, yang mengajukan itu menggugat cerai, dia minta kepada majelis untuk menceraikan gue. Jadi tolong diambil alih tuh hak talaknya itu ke majelis hakim. Itu udah otomatis berarti. Jadi tidak, dia konsekuensinya itu tidak dapat mendapatkan mut'ah, idah dan lain sebagainya. Kecuali disepakati sebelumnya. Jadi memang dua-duanya misalnya udah nggak bisa lagi get along, terus lakinya mau suaminya mau ya udah lu dapat ini kan udah talak duluan tuh di luar pengadilan. Itu ada juga banyak terjadi juga gitu. Seperti itu. Jadi berarti kalau perempuan yang menggugat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan nafkah. tidak mendapatkan apa-apa. Iya, dapat. Maksudnya ada kemungkinan Bisa, untuk tidak mendapatkan apa-apa ya. Tergantung kompromi, Tapi ini Pi. tetap nggak ada urusannya. Tapi kalau laki-laki yang menggugat pasti dapat. Si wanita wajib ini untuk memberikan itu istilahnya hak idah ya? Nafkah idah. Idah, mut'ah. Berapa bulan? 3 bulan. Terus, Kalau mut'ah? Mut'ah itu terserah, itu tergantung kemampuannya gitu. Nah tapi nih yang udah nih based on my experience juga, Oke. itu biasanya ketika gua tuh ada perceraian yang pertama itu, si laki-lakinya suka berdalih seperti contoh. Maksudnya playing victim. Iya, yang menyatakan bahwa saya tidak sanggup nih Pak Hakim yang mulia. belaga miskin. Iya, belaga paham miskin. kan? Nah itulah. Lagi Itu banyak tuh makanya belaga kadang-kadang miskin. akhirnya kenapa ya kita tuh sempat diskusi juga kan ya Pi, kenapa ya kita ngobrol sama Kak Devi aja yuk, mendingan ini kadang-kadang suka kayak gitu loh, hak perempuan nih kemana gitu loh. Kadang bisa ya aku enggak, yang mulia saya tidak sanggup untuk memberi sekian-sekian. Ya, Sementara yang namanya kita perempuan, kita punya anak nih. betul. Yang sebenarnya kan tanggung jawabnya si suami, mantan suami gitu kan. Walaupun kita bareng-bareng tapi kan tanggung lebih banyak di dia kan gitu. Ya. Nah itu gimana ya? Nih cara baiknya tuh seperti apa gitu loh. Ini kadang banyak, mohon maaf ya karena kita bicara ini sama-sama perempuan kok gue ngeliatnya malah kita banyak dirugiin ya Pi. Memang kalau di kita ini di Indonesia ini lebih kita misalnya kita mendalilkan, kita minta misalnya dari perempuannya minta misalnya sekian gitu kan. Nah, kita yang harus membuktikan. Iya, benar. Jadi kita membuktikannya berincin Bahwa dong. si suami atau si ayah ini sanggup untuk memenuhi. Membuktikannya gitu. dengan apa? Maksudnya Ya dengan misalnya dia punya gaji, kita harus punya slip gajinya. Oh, gitu. oke. Misalnya dia punya harta ya kita harus tahu hartanya atau segala macam. Tapi kalau misalnya hartanya pendapatnya diumpetin gitu. Nah gimana? itu kesulitannya suka memang terjadi di kayak situ. gitu-gitu. Kesulitannya tetap di situ. Nah in case di aku pada saat itu kan anak aku sekolahnya internasional. Yes. Ya kita yang namanya ibu, kita mau yang terbaik, bener nggak? betul, Pi? pasti. Ya kan, ibaratnya nih kita mau puasa nggak makan, yang penting anak gue yang terbaik dan Betul. bagus untuk pendidikan. Iya kan, itu go fight di situ. Tiba-tiba
kan itu ada rincian ya kan masukin dong. Iya pendidikan anak nih kita ngomong anak. Sekolahnya aja internasional tuh berapa? Sekian biaya nih. Tahu mantan suami saya bicara apa? Kalau kayak gitu saya nggak sanggup yang mulia, mendingan pindahin ke negeri aja. Selesai. Itu bukan ibu aja. Oh banyak. Ternyata tenang sobat kami ya kan, kami bersama kalian. Mari kupas terus. Banyak, cuman tapi memang untuk di sistem kita ini siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Kalau kita mendalilkan misalnya dari pihak perempuan yang mendalilkan bahwa oh dia layak, maksudnya mampu kok sekian, ya kita harus membuktikan bahwa dia tuh sebenarnya mampu. Iya, barulah nanti di hakim yang akan menentukan apakah memang sekian. Banyak juga hakim yang berpikiran lain. Jadi pada saat si perempuannya atau si istri ini mengajukan nilai, malah jadi lebih tinggi. Oh iya. Bisa kayak gitu karena ada. hakim melihat si tergugat ini atau si pemohon ini ayah atau suami ini dia lebih dari mampu dari yang dituntut sama istrinya gitu. Misalkan dia kerja di satu perusahaan nih dengan gajinya sekian, tapi kan si istri nih tahu dia tuh ada kerjaan sampingan bla 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 gitu kita kan. harus membuktikan. Tapi harus ada bukti ya, jadi nggak bisa cuma ngomong aja ya. Ini insight yang baik lagi, ini pelajaran loh buat kalian nih, buat sobat-sobat sahabat kami di sana. Mulai sekarang mendingan rajin-rajin ngecek deh. Ya nggak? Bener nggak sih? Atau minta slip gaji, Slip gaji ya, rekening koran gitu kan. Gitu. Seru juga ya. Aku mau nanya nih ya sama Kak Devi nih, kan biasanya pengacara itu kan laki-laki ya, kenapa seorang perempuan berpikiran untuk menjadi pengacara secara profesional? Itu kan kayak butuh tenaga ya, udah pasti kan bolak-balik ke pengadilan, terus harus fighting, itu kayak perempuan tuh harus yang bermental baja sih. Jadi sebenarnya dari zaman kuliah dulu aku tuh nggak berpikiran mau jadi lawyer, tidak. Oh nggak ada sama sekali tuh? Aku cuman seneng, aku nggak suka hitung-hitungan pertama gitu. Terus aku seneng critical thinking aja gitu, maksudnya lebih menelisik ini kenapa sih ini begini. Terus aku juga senengnya di lapangan, jadi maksudnya nggak mau bekerja di belakang meja gitu. Atas dasar pemikiran itu aku pilihlah hukum. Ternyata ada hukum pajak, ada hukum waris. Panjang ya? Panjang. Banyak ya. Ya nilainya ya segitu aja kalau yang bagian hitung-hitungannya ya gitu. Nah terus waktu di dunia kerja sempet jadi legal di salah satu perusahaan, ternyata aku nggak bisa di belakang meja, aku lebih seneng ke lapangan, aku seneng ke pengadilan, terjun langsung. aku seneng deal sama orang-orang, sama counterpart aku, ngobrol, problem solving dan lain sebagainya. Jadi ya udah menikmati sampai sekarang. Ternyata memang tenaganya lebih dari laki Luar juga. biasa ya. Iya. Ini tuh membuktikan bahwa perempuan itu kuat. Iya. Dan udah gitu Tuh, belajar benar loh. ngambil hukum tuh berapa tahun? 5 tahun ya? Ya sekitaran 4 tahun, 5 4 tahun, 5 lah, tahun. gitu. Terus pas Segitu. sidang gitu, pas ujian sidang tuh lu apal tuh semua hukum-hukum gitu, apa Ya gimana? majornya aja. Oh, majornya aja. Ngambilnya waktu itu skripsinya apa gitu kan. Ya udah, itu yang dipelajari terus sampai ngelotok deh. Nah, Gitu. Tadi dulu Terus gua dulu S2 juga gantian. gitu. konsultasi ya, Tesisnya apa? Ya itu yang kita perdalam gitu. Begitupun kita lagi penanganan case gitu. Kalau kita fokusnya case-nya misalnya apa ya, kita itu yang harus kita perdalam banget. Biarpun kata segini ya harus kita jalani. Nah kan gue suka nonton tuh yang di film-film tuh apa namanya yang drakor. Dia tuh dokumen-dokumen gitu kan, tebal-tebal gitu, lu baca semua tuh dokumen, apa cuma dikumpulin gitu kan. Terus ada juga yang pernah juga itu dokumen tebal-tebal gaban. Terus ada juga nih lu jadi lawyer nih, terus pernah dilabrak sama musuh lawan lu gitu kan, sampai diikutin, dibuntutin terus gitu. Ada nggak sih kasus kayak gitu dulunya kayak di film-film? Kalau tentang dokumen, kalau memang diperlukan, kayak misalnya nih gue nanganin case korupsi, money laundry perbankan, gak mungkin cuma segini dokumennya. Itu gue bisa ke pengadilan bawa troli. Buset.
Karena kan itu tebel itu karena kan mungkin saksinya banyak, dokumennya pendukungnya juga banyak, undang-undang yang diambil juga beberapa. Nah itu harus korelasi nih, misalnya si saksi ini menyatakan A, B, C, D, disambungin nih sama keterangan saksi yang lain, bener enggak? Disambungin lagi nih sama aturan-aturannya, sambungin lagi sama SOP apa segala macam. Lu baca Ya itu. tuh semua? Ya, iya. Edan. Nah kalau ada yang dirabrak itu, kalau dirabrak di sampai fisik sih enggak ya, cuman ya dimaki-maki di depan Itu biasa ya? khalayak biasa. Sesuai lah ya, Diikut-ikutin. sesuai sama feel lu ya, sesuai sama feel lu ya, dengan itu dilabrak ya lah. Dilabrak ya, Bo ya. Iya, Termasuk dilabrak. Dimaki melawan Separuh fee-nya itu buat dilabrak gitu. Ya, makanya lo Buat yang mahal menjaga yang mental. gitu-gitu. Makanya, Buat healing, Kadang-kadang ada kita counterpart kita mungkin dia punya source yang ya biasa lah ya, suka ngikut-ngikutin gitu ya, kita tahu lah gitu. Oh gue lagi diikutin nih gitu. Oh lu tahu sendiri apa lu ada intel Ada feeling apa lah, feeling? ada Oh. feeling lah pasti. Nah, gue mau nanya, dari sekian hukum itu kan banyak banget kan, beda-beda hukum. Yang lo paling suka itu apa sih, kalau boleh tahu? Which is kan ada pidana, perdata, Perceraian dan itu perdata the banyak most, banget. case yang sebenarnya gue nggak benci, cuman exhausted buat gue. Oh, iya. Karena Oh, apa? iya. Ya, karena apa? Gue psikolog bukan. Nerima curhat tiap hari cuy. Oh iya pasti. Tiap hari nerima curhat. Nangis Si ya ini belum nangis. begini, hari ini si itu begitu. Ngomong-ngomong masalah curhat nih, aku mau nanya nih. Ah. Seorang lawyer kan juga butuh kesehatan ya, kesehatan mental. Yes. Dengan setiap hari menerima curhat, bagaimana nih untuk kesehatan mental Penting secara sih. pribadi? Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu ya, aman ya? Traveling. Tapi kan harus standby. Tapi kan dia harus standby, Pi. Iya, tergantung kita Ditelepon? kita apa namanya? Oh iya kalau standby iya. Aha. Anytime juga, cuman misalnya nih kayak kalau gue ya Balancing. balancing. Misalnya nih kau harus sidang di Poso misalnya gitu. Ya gue jalan-jalan lah ke Danau Poso. Ya kan sambil selesai Relaxing sidang, lah, relaxing apa relaxing. kayak gitu-gitu. Hal-hal seperti itulah. Karena kalau nggak tuh gila loh, kayak Iya. orang pemain film itu kan watak kan ya, dia harus memerankan seseorang gitu, lelah loh itu kayak gitu. Bukan jadi diri dia sendiri. Iya, Belum mengcounter musuhnya ya kan, Iya. itu menguras tenaga banget dan emosi drama gitu. Jadi kan. apa yang lo paling senang sebenarnya untuk dihukum itu? Yang ini gue banget nih. Kayak ini bagi gue tuh tiba-tiba lo dapet case ini, oh iya ini tuh begini, lo tahu tuh step bisnis ya. Jadi Bisnis. hukum bisnis Karena gue lebih nggak dealing with Psikologinya orang ya. iya, lebih ke profesional. Iya profesional aja gitu. Oh ini kayak gini kan pakemnya begini. Dia melakukan ini berarti fraud, dan ini berarti pemalsuan atau apa segala macam, itu udah nggak pasti nggak gitu. ada perasaan orang. nggak di ada situ. curhat tengah malam tiba-tiba kulkasnya hilang apa segala macam, nggak ada gitu. Tapi sementara ini yang kenyataan yang lo dapetin itu kebanyakan perceraian. Nggak banyak, cuman ada Selalu aja. ada aja. Ada aja. Apalagi Oke. kalau hubungannya dekat ya, maksudnya kenal dekat ya, ya udah gue ngerangkap-rangkap aja sebagai teman, sebagai Psikolog, pengacara, Oh, iya. ya. iya kayak gitu. Mungkin Mbak Rere ada yang mau ditanya? Silakan loh, ini ada Kak Devi lo tanya-tanya loh. Ya itu. Udah dari kemarin. Oh udah dari kemarin. Tapi gini, sebelum Rere nanya, aku mau nanya dulu nih Kak Devi nih. Untuk masalah perceraian ya, kalau zaman dulu itu mungkin kasus perceraian nggak setinggi sekarang ini. Karena pertimbangan mungkin anak-anak zaman sekarang itu lebih memperhatikan mental health dan lain-lain, Yes. sehingga dia tidak mau terperangkap dalam hubungan yang toksik. Kalau zaman dulu kakek nenek kita gitu ya lebih menerima. Iya. Jadi ya udahlah, ini seumur hidup sekali menikah ya. Jadi apapun konsekuensinya akan aku jalanin. Nah itu yang dibilang manjit. Enggak manjit. Manjit. Maksudnya nenek-nenek kita Njit, bahasanya njit kalau nenek. Iya, sabar aja udah, perempuan emang kodratnya harus begitu Nah, gitu itu. kan. Nah ini makanya nih sering terjadi pro dan kontra. Kalau di agama pahala kita surganya memang itu harus seperti itu sebagai kodratnya istri. Nah ini nih Nah gimana ya? pertanyaannya nih ya, pertanyaannya gini, apakah dengan semua kasus yang pernah Kak Devi lewatin ya, apakah perlu seorang istri itu menimbang-nimbang untuk 1000-2000 kali untuk menggugat? Setiap Atau ada, setiap ada case yang berkaitan dengan hukum keluarga, terutama perceraian, yang saya tanya pertama kali udah dipikirkan belum?
sedikit sekali untuk berdamai Betul, gitu. betul. Namanya cerai mana ada sih baik-baik lu Poy, ya kan? Gitu. Tapi kan ada mediasi. Memang ada mediasi tapi nggak akan ketemu kalau menurut gue gitu loh, susah gitu loh. Coba dulu, Emosi. dicoba dulu. Kenapa jadi emosinya? Susah. Ya intinya gini, kita kan nggak pernah tahu ya jalan hidup orang. Iya. Apakah ini akan berhenti di sini atau ada kelanjutannya? Karena gue pernah nanganin case di mana sampai besoknya putusan, lu saksi udah menangis-nangis bombay di pengadilan, menyatakan bahwa ini perkawinannya sudah tidak dapat di ini lagi lah. Betapa zolimnya si Ono lah gitu-gitu udah sampai segitu. Di detik-detik terakhir mau putusan berdamai mereka. Bisa gitu dibayar apa gimana lu? Kok gue Mereka klien gue minta, Bu Devi minta tolong ya besok boleh nggak dicabut aja. Oke. Dan itu gue tidak akan menanya lu ya yakin? udah nggak yakin, enggak, langsung aja. Oke. Nah, waktu saat mereka mau bercerai, gue nanya, lu yakin? Tapi pada saat mereka mau berdamai, gue tidak akan menanyakan itu. Lu yakin? Enggak. Gitu. Itu Jadi dia ya kalau sih. misalnya memang dia udah oke, rekonsiliasi dan berdamai lagi, apapun alasannya, ya itu it's good lah gitu. Terserah aja gitu. Tapi rata-rata dari perceraian itu yang masuk sama lo nih, based on lo aja ya, kita ngobrolinnya. Mereka itu bercerai karena apa sih? Financial tingkah, or ada KDRT, or ada orang ketiga. Paling banyak gimana nih? Paling banyak. pasti biasanya kalau ada orang ketiga ada KDRT. Itu udah nggak tahu ya rata-rata yang Kita tunggu dulu jawabannya Kak Devi. Karena pasti dia based on Rata ya? Rata. Kemarin waktu pandemi, KDRT dengan finansial. karena stres. Oh, iya. Ya karena nggak bisa keluar. Ya itu kan Iya. udah keadaannya seperti itu. Karena nggak mungkin selingkuh, kan nggak bisa keluar. Iya, Bo, makanya stres, Bo. Cakar-cakaran. Nggak bisa ketemu selingkuhan, Bo. lo lagi di Tapi situ. memang ada beberapa tren juga ketahuan. Ketahuan. Oh, ketahuan. Ketahuan. Ketahuan selingkuh. Iya, ternyata kan kalau misalnya waktu pandemi kan nggak ngantor kan. Iya. Nah, nggak ngantor kan jadi ketahuan deh gitu siapa yang telepon. Oh, oke. Ternyata ada willnya di mana atau ada pillnya di mana. Karena udah lama nggak ketemu, ya enggak, kan? Karena kan di rumah terus. Iya. Gitu, seperti itu. Dan ada juga kekerasan ya, kekerasan. Nah, kalau kekerasan KDRT. dalam rumah tangga itu biasanya sebabnya apa sih? Apakah Ya, karena itu nggak banyak. punya uang akhirnya bawaannya Finansial pengen juga tinju? ada, Apa sama mental health? emosional juga. Mental health dari Mental pasangan. health juga, ya? ternyata NPD juga. Oh, NPD ya. Aduh, Nah, hati-hati dulu deh sahabat kami. NPD itu apa? Ini banyak yang nggak tahu juga. Ini kan bahasanya banyak sekali kalau Personality disorder, Disorder- apa ya disorder namanya? lah. Lupa. Oh, iya. Oke, pokoknya sampai yang pasangannya itu ngerasa menyalahkan dirinya sendiri gitu. Padahal itu yang toksiknya dianya kan gitu. Nah, kalau lebih ke kekerasan itu kan lebih ke datanya kekerasan pada perempuan ya gitu. Di Komnas Perempuan aja tahun 2023 itu terdapat 289 ribuan, hampir 300 ribu case kekerasan. di Indonesia, kekerasan Case. terhadap perempuan. Apakah itu domestik atau di luar domestik ya kan, domestic violence itu misalnya dari suami ke istri, dari Dan keluarga ayah lah ke ya. anak, apa gimana lah dalam keluarga gitu, atau pacaran apa segala macam. Nah, itu yang tertulis ya, itu yang tertulis ya, yang tidak dilaporkan yang mungkin tidak pasti dilaporkan karena kan wanita di Indonesia khususnya gitu ya, banyak kan lebih ke malu, Iya, Aib. Iya, aib sih. udahlah nggak mau ribut, kasihan anak-anak. Iya. Ya tapi kan dia yang menderita, akhirnya dia menyimpan itu. Nah itulah. Nggak Gitu. semua orang ya. Nggak semua, cuman trennya seperti itu gitu. Tapi dengan misalnya nih sekarang kan lebih banyak pemberdayaan ya, apalagi kalau kayak kekerasan itu lebih banyak itu di kaum marginal. Kaum marginal, makanya perempuan Indonesia itu harus banyak diberdayakan pendidikannya, kebisanya. That's why aku juga berkecimpung di Yayasan Pendidikan Wanita Indonesia juga dengan semangat seperti itu ya, biar wanita Indonesia itu bisa lebih berdaya gitu, lebih bisa mandiri, bisa menghasilkan sendiri dengan passionnya dia, dengan kebisanya dia. Salah satunya ya udah itu ada pendidikan fashion design itu kan
Sambil bisa di rumah ngurus anak, dia bisa sambil berkarya juga gitu, hal-hal seperti itulah. Jadi intinya wanita itu bagus banget ya bagaimana caranya untuk berkarya, karena kan wanita ini kan multi talented loh. Mereka bisa sambil kerja, sambil jaga anak, ya kan? Bisa sambil melakukan banyak hal. Di muka bumi. Iya, klaster kuat. Jangan pernah, contohnya jangan pernah anggap remeh Sen perempuan kanan loh. bisa ke kiri. Benar. Kurang kuat apa tuh? Nggak ada yang bisa ngelarang loh, jangan Yang salah. namanya emak-emak mah udah selalu kuat. Pokoknya wanita tidak pernah salah. Kalau wanita salah, lihat nomor 1. Iya. Pasal 1, balikin lagi bagul. Rere ada yang mau ditanyain lagi, Reh? Mau Ya, ada ya, ini curhat loh. sekarang aja dah. Apa sih? Gak apa-apa, cerita aja. Kalau biasanya nih kalau gue kan gue dapat digugat gitu ya. Apa bilangnya tadi? Permohonan talak gitu kan. Itu apakah gue bisa naik banding atau gimana? Si lawyer itu, si hakim itu bisa melihatnya dari segi mana? Apa mendengarkan kedua belah pihak? Oh, jelas. Dan gue bisa naik banding juga gitu kan? Gimana? Karena Ya, kan kalau kesannya putusan- lemah nih, kesannya lemah gue yang tergugat gitu loh. Gue yang termohon gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya lu sekarang lagi dimohonkan talak, ya maksudnya lu tidak layak untuk diceraikan karena lu ini banget untuk keluarga ini kan fokus banget dan semuanya all out lah untuk keluarga ini. Lu bisa mengajukan itu ke majelis, meminta mengetuk hati majelis hakim. Gue pakai apa tuh data-data yang gue ada pakai apa? Nanti lo konsultasi sama gue aja, jangan di sini ya. Terus ya, nanti kalau misalnya perkaranya itu ternyata tetap dikabulkan tuh si suami ininya ada upaya namanya banding ke pengadilan tinggi agama. Karena kalau Islam kan, kalau Islam pengadilan tinggi agama. Nanti kalau misalnya tetap masih seperti itu, ada upaya terakhir tuh namanya kasasi. Gitu. Iya. Ini kan kalau kasus gue ini kan jadi kayaknya seolah-olah tuh jadi kayak mantan gue tuh playing victim gitu loh. Pasangan gue gitu ya, belum jadi mantan karena kan baru akan proses gitu. Pasangan gue kan jadi kayak playing victim gitu. Nah kalau udah gitu berarti gue mending detail ngomongin gugatannya atau enggak. Terus kalau detail gue takut kayak kasus si Ria Ricis gitu kan, malah bocor se-Indonesia Raya gitu, tahu semua tuh gimana, gue harus gimana gitu. Gini, yang namanya case itu walaupun pada saat persidangannya tertutup untuk umum, untuk hukum keluarga, tapi nanti setelah putusannya inkrah itu publish. Itu bisa lo klik mana aja. Jadi kalau misalnya ini gue bukan ngasih tahu yang ini ya. Kalau misalnya lu memang tidak merasa seperti itu, lu harus utarakan. Karena nanti anak lu akan melihat kenapa nih bapak gue cerai. Siapa yang salah di sini? Dia bisa klik nama lo keluar semua. Iya, tapi gue tuh be honest ya, maksudnya itu mengganggu privasi gue sih karena orang any kind people tuh bisa akses ke situ. Nah itu gimana? Itu tuh menurut gue Ya, sih enggak. memang seperti itu. Aduh, Itu berarti ada yang membocorkan. Dan gue bisa orang bisa akses makanya itu bisa akses. Siapa aja bisa. Kan dokumen itu bukannya konfidensial. Iya, kalau udah inkrah enggak, itu di dokumen Mahkamah Agung kan, itu keluar. Tapi di saat dia Masih bercerita tentang apapun keadaan dan keluarga itu ada dalam materi gugatannya kan. Nah itu itu ada boleh dalam nggak agak-agak putusan. didiskon dikit karena mikir, waduh nanti kalau misalnya bisa diakses sama semua orang, kayak gue malu juga Nggak nih, semua orang gitu kan. juga. Nah itulah. Cuman ya kalau misalnya memang pengennya nantinya di kemudian hari terlihat jangan sampai kita yang sebenarnya nggak seperti ini ya, kita harus speak up sih. Kak Devi, kalau misalnya kayak aib di atas ranjang gitu, apakah etis untuk diutarakan even ke majelis gitu? Kalau perlu kan iya. Iya. Kalau Karena diperlukan kan kita ya. kayak, oh my god, kalau bisa diakses kayak gitu, Ya karena terus semua orang hakim tahu. akan melihat gini, kalau hakim tuh majelis tuh melihat begini, perkawinan itu tidak boleh diceraikan kalau tidak perlu. Kalau lo nggak heboh-heboh amat perkaranya, kalau nggak krusial amat nggak akan diceraikan, nggak akan dikabulkan. Oh makanya orang kalau nggak mau pusing, udah deh gue cabut aja gitu kan. Jadi suami istri udah berpisah udah tanpa perceraian selamanya, itu juga banyak loh.
Banyak. Ya kan? Karena nggak mau Tapi pusing giliran mungkin mau kawin lagi pusing. Iya, nggak bisa kawin lagi sih. Atau nggak kawin di bawah tangan kali ya, bisa Nggak ya. tahu. Kalau kawin Coba dua anak tangan gua. rugi di perempuan lah. Ya, udah daripada enggak. Iya. Karena daripada ribet ya, daripada ribet. Jadi Gua sih intinya lebih seneng meribetkan diri gua sih. Iya, Memenangkan Bahkan hak tetangga gua. ini apa? Lu kan banyak power. Iya. Ya Nah, banyak jadi- gitu lah. oke, jadi ini kita udah sampai di ujung ini nih, udah durasi udah jalan. Cuma gue mau dapat insight-nya itu adalah memang ibaratnya, oh ya satu lagi deh, lupa yang si Ria Ricis, Pi. Itu gimana? Kemarin itu yang aibnya itu tuh yang Oh itu kan itu kan dia sebenarnya kan 600.000 pengunduh loh. maka itu Apa Kasus Ria Ricis. 600.000 pengunduh yang lihat 600.000 itu. pengunduh dan akhirnya ditutup close sama pengadilan aksesnya. Jadi kita udah nggak ada yang bisa akses ke sana lagi. Itu kok bisa ditutup? Katanya ini memang Ya, karena konsekuensi viral seperti itu. aja. Karena viral ya. Kalau nggak viral nggak ditutup ya. Itu boleh permintaan dari si Enggak sih, Ini, yang apa? aku tahu sih, aku juga harus kalau misalnya searching tentang seseorang apa segala macam, aku buka Google juga kelihatan kok semuanya. Mau dia pernah maling jemuran kek, mau dia ya kalau misalnya udah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu publish. Gitu. Jadi Begitupun background misalnya dia bercerai apa segala macam ya mungkin malah sebenarnya itu menjadi pengetahuan umum untuk yang mau menikah lagi. Misalnya kita nikah sama Duda gitu kan. Pengen tahu Oh cerainya jadi, kenapa. jadi sebenarnya ada insight yang menarik yang gue dapetin Kalau dari mau angle ya. nikah lagi, Lo ada kasih cek dulu. dulu. Inspiratif ketika kalian mau menikah lagi dengan duda atau dengan janda, ya kan? Kalian bisa dapat belajar itu dari akses itu. Coba deh. Kan misalnya ngakunya di mati gitu di dudanya. Enggak, bukan Iya. di KDRT. Ya. Duda iya. Ngakunya Jadi- misalnya KDRT, atau kan diselingkuhin atau apa gitu. Taunya nanti di Track perkara malah recordnya. kebalik boy. Iya, track recordnya kita bisa buka. Berarti Malah jadi gini. dia yang KDRT Sebenarnya sebenarnya. ada plus dan minusnya, Yes. which is kita bisa assess orang itu. Kan kita nggak pernah tahu yang namanya falling in love kan awal-awal semua ya. Oh, indah. Rasanya Indah. dunia milik berdua, coklat aja isinya ya kan. So ya itu sebenarnya buat kalian deh sahabat kami, kalian tuh bener-bener perempuan yang di luaran sana, kalian harus berani speak up. Yes. Kalian harus harus berani mencari tahu pasangan kalian nih, calon-calonnya juga. Sama satu lagi pelajaran yang dari dia. Mulai sekarang kalian harus cek itu ya. Nah, slip gaji pasangan kalian itu buat nantinya di depan. Pembuktian nantinya ya kan? Demi kesejahteraan anak. Iya, Iya. kesejahteraan. Atau nggak anak. jangan cek slip lagi, minta setiap bulannya karena buat jaga-jaga kita kan nggak ada yang tahu ke depannya ya nggak. Iya, Kalau setiap kali dia pindah, gini. Hah, gimana Bu? Disarankan pasangan-pasangan yang mau menikah atau sudah menikah bikin perjanjian kawin aja biar nggak pusing. Kok zaman dulu nggak ada. Nggak, iya nggak ada. Prenup. Posnap. Heeh. Kalau dulu kan perjanjian pranikah kan Heeh. sebelum menikah. Heeh. Nah, sejak tahun berapa tuh ya MK membolehkan posnap. Heeh. Jadi setelah menikah pun boleh diperjanjikan. Misalnya pemisahan harta, nantinya bagaimana. Karena semangatnya adalah kadang-kadang apalagi waktu pandemi ya. Waktu pandemi itu banyak istri atau suami yang berhutang, misalnya dalam dunia bisnisnya berhutang, dia yang berhutang tanpa diketahui istrinya atau Akhirnya suaminya, istrinya menanggung. akhirnya menanggung karena Wow. semuanya percampuran harta kan gitu. Sama kayaknya. Ya lebih baik dari awal itu sudah dipisahkan, misalnya yang nama dirimu punyamu, yang nama dirinya punyanya gitu. Walaupun hutang gitu. Jadi kalau misalnya dia berhutang nih tanpa lu ketahui dan tanpa lu izinin, Tanggung nggak jawabnya bisa dia. menyentuh harta lo dan anak-anak gitu. Tapi kan yang namanya nikah mah kan udahlah kita Nggak kepikiran nggak gitu kepikiran ya. ke situ, Ya, loplot. tapi kan Ya nantinya- makanya jangan bodoh-bodoh banget jadi perempuan. Siapa yang bodoh? harus Kita kan waktu itu lihat-lihat. niatnya ibadah sama-sama lah, namanya itu nggak Iya, kan kayak gitu. paham. Lo niat ibadah tapi lo lupa sama ani-ani. Iya. Lupa sama Ani. Oke, sahabat kami. Kalian tidak sendirian. Kami bersama kalian. Kalau ada apa-apa hubungin saya. Dan screen box di bawah. Devi Waluyo. Ya, Makasih banget loh Kak Thank you, Devi. Kak Devi.